Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elvis Pawangkiskom MKom, salah satu dosen pada program studi Teknik Informatika STIM 10 November Jayapura. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023 pada bidang Dharma pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang sedang saya ampu pada semester ganjil tahun akademik 2023-2024 atau pada semester 7. Yaitu mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Mata kuliah Riset Teknologi Informasi merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS pada semester 7 pada program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang metode penelitian yang sesuai dengan kaidah. Mata kuliah ini secara umum membahas tentang pengantar riset teknologi informasi, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, rumusan masalah dan tujuan, metodologi survei, metodologi kuasi eksperimen, metodologi research and development, populasi dan sampel, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, analisis data, dan metode pengujian. Metode perkuliahan dilakukan secara blended learning atau luring dan daring dengan menggunakan bantuan LMS. Sistem penilaian dilaksanakan terhadap proses perkuliahan serta penugasan yang berkaitan dengan riset teknologi informasi. Ada beberapa capaian pembelajaran pada mata kuliah yang dibebankan pada salah satu pertemuan, yaitu pada pertemuan ketiga. Yang pertama adalah mahasiswa dapat membedakan pendekatan penelitian, metode penelitian, dan metodologi penelitian. Yang kedua, mahasiswa dapat menjabarkan jenis pendekatan dan metodologi penelitian dengan jelas. Yang ketiga, dapat menjabarkan perbedaan pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif dengan jelas. Yang keempat, mahasiswa dapat menerapkan cara penentuan pendekatan penelitian yang digunakan secara tepat. Dalam perkuliahan ini, ada beberapa materi pembelajaran yang akan dibahas. Yang pertama adalah pendekatan, metodologi, dan metode penelitian. Yang kedua, jenis pendekatan dan metodologi penelitian. Yang ketiga, perbedaan pendekatan penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, cara penentuan pendekatan penelitian. Metode perkuliahan yang dilaksanakan adalah metode secara luring maupun daring, yaitu dengan beberapa tugas yang dikumpulkan melalui LMS serta perkuliahan dilakukan dengan melalui link Zoom. Metode pembelajaran yaitu ceramah. Kemudian yang kedua adalah diskusi atau tanya jawab. Yang ketiga adalah case based learning. Yang keempat adalah project based learning. Dalam mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa dan dosen saling berinteraksi yang dilakukan dengan pola delivery, interaction, dan assessment atau sering dikenal dengan istilah DIA, yang dilakukan dengan cara seperti berikut. Yang pertama, dosen menyampaikan materi perkuliahan. Yang kedua, dosen memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk memberikan pandangannya ataupun pendapatnya. Yang ketiga, dosen memberikan kepada setiap mahasiswa untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang belum dipahami. Yang keempat adalah mahasiswa diberikan kesempatan mengerjakan soal. Yang kelima, dosen memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk berdiskusi di luar kelas melalui grup WhatsApp mata kuliah. Selanjutnya terkait dengan sistem penilaian.
Sistem penilaian dilakukan secara transparan dengan membuat kontrak perkuliahan pada awal semester. Adapun bobot penilaian adalah sebagai berikut. Kehadiran sama dengan 20%, yang di dalamnya adalah mahasiswa diwajibkan untuk hadir minimal 70% untuk mengikuti perkuliahan. Yang kedua adalah tugas sebanyak 25%. Di dalamnya adalah tugas individu dan tugas kelompok. Yang ketiga, ujian tengah semester, yaitu dengan bobot 25% dalam bentuk soal esai. Yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 30%, yang di dalamnya adalah proyek akhir dengan membuat draft proposal penelitian tugas akhir. Demikianlah penjelasan terkait dengan mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Untuk melihat proses pembelajaran di dalam kelas, mari kita lihat video sebagai berikut. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, pertama-tama Bapak mengucapkan terima kasih karena atas kehadiran kalian di dalam ruang kelas seperti biasa. Ini adalah pertemuan ketiga kita ya untuk mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Nah, jadi dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan pengantar riset teknologi informasi. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas juga tentang paradigma penelitian gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing dan berdoa saya pimpin. Berdoa dimulai. Pada pertemuan ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama begitu. Nah, yang pertama adalah mahasiswa dapat membedakan pendekatan metodologi penelitian dan metode penelitian. Nah, jadi kalian dituntut untuk setelah selesai materi ini, kalian sudah bisa membedakan apa itu pendekatan, kemudian apa itu metodologi penelitian, dan apa itu metode penelitian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjabarkan jenis pendekatan dan metodologi penelitian secara jelas. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menjabarkan perbedaan pendekatan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif secara jelas atau dengan jelas. Nah, kemudian yang keempat, mahasiswa dapat menerapkan cara penentuan pendekatan penelitian yang digunakan dengan tepat. Nah, jadi itu ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana pengertian, kemudian hubungan pendekatan, kemudian metodologi dan metode penelitian. Nah, jadi di depan kita sudah ada slide PPT yang memperlihatkan ada 3 komponen utama yang ada di hadapan kalian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian, kemudian metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Nah, jadi dari ketiga ini adalah satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, tidak bisa dipisahkan. Nah, metode penelitian adalah bagian dari metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah bagian dari pendekatan penelitian itu sendiri. Terkait dengan pendekatan penelitian, apa itu pendekatan penelitian? Nah, pendekatan penelitian adalah cara pandang yang terdiri dari konsep-konsep atau ide pokok dalam suatu penelitian. Nah, contohnya misalnya pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan mixed method. Nah, jadi yang biasa kita lihat di dalam skripsi ataupun di dalam jurnal-jurnal ilmiah ada disebutkan kualitatif, ada disebutkan kuantitatif atau mixed method. Itu adalah jenis pendekatan. Ya, jenis pendekatan. Nah, jenis pendekatan ini ada yang ketiga yang menarik, mixed method. Nah, mixed method ini adalah gabungan dari kedua pendekatan. Jadi dia dikombinasikan antara kualitatif kemudian ada kuantitatif, atau kuantitatif terlebih dahulu kemudian kualitatifkan seperti itu. Jadi penggabungan dari kedua pendekatan tersebut. Nah, nanti kalau misalnya sambil dalam pembelajaran ada yang kalian mau tanyakan, silakan langsung ditanyakan saja. Nanti kalau misalnya saya bisa jawab atau ada temannya yang bisa bantu untuk menjawab, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan suatu formula. Kemudian penerapan penelitian di mana melakukan penelitian tersebut
terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan metodologi penelitian, maka kita berbicara terkait dengan langkah-langkah. Nah, begitu kita berbicara langkah-langkah, maka berbicara dari awal sampai akhir gitu. Jadi mulai dari mungkin pengumpulan studi literatur, kemudian pengumpulan data, analisis atau pengolahan data sampai pada pengujian dan juga penarikan suatu kesimpulan dari hasil riset atau hasil penelitian kita. Nah, itu secara umum metodologi. Nah, kemudian kalau apa metodologi dalam ilmu komputer itu sendiri? Nah, kalau dalam ilmu komputer diartikan bahwa metodologi adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan dengan menggunakan beberapa metode atau tools atau alat gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat atau meminimalisir kegagalan dalam suatu penelitian atau dalam suatu riset gitu. Nah, tentu riset yang kita maksud di sini yang berhubungan dengan computer science, information system atau information technology gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan bidang kalian sebagai mahasiswa di bidang IT gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau berbicara terkait dengan metode penelitian, karena tadi ada pendekatan, kemudian ada metodologi dan terakhir ada metode penelitian. Maka metode penelitian yang kita artikan di sini adalah misalnya dengan cara mengumpulkan data atau cara menyelesaikan permasalahan gitu. Nah, ada yang disebut dengan metode angket, ada yang disebut dengan observasi, ada yang disebut dengan wawancara atau bahkan tes. Nah, untuk kita di bidang ilmu komputer misalnya gini, kalian punya satu kasus gitu. Nah, kemudian kalian akan menyelesaikan itu dengan menggunakan metode apa misalnya. Contoh mungkin di dalam sistem pakar misalnya, mau menyelesaikan dengan apa? Misalnya certainty factor, atau misalnya menyelesaikan itu dengan forward chaining, atau misalnya dengan backward chaining, dan lain-lain. Sangat banyak metode-metode yang kalian bisa gunakan untuk itu. Begitu pula dengan misalnya kalian di bidang yang terkait dengan SPK misalnya, yang suka dengan sistem pendukung keputusan. Nah, itu banyak metode juga yang ada di sana, misalnya WASFAS, kemudian ada SAW, MORA, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali cara-cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan satu kasus. Nah, contoh-contoh kecil misalnya, ada pengurusan BLT misalnya. Oh, selama ini tuh pengurusannya misalnya manual misalnya, untuk penentuan siapa yang berhak. Nah, maka misalnya kita memilih untuk menyelesaikan dengan metode SPK. Nah, metode SPK apa yang cocok misalnya? Apakah dia SAW atau AHP atau apa itu tergantung dari minat kalian dan tingkat pengetahuan kalian terhadap metode tersebut. Nah, jadi kalian bebas memilih metode mana yang bisa diimplementasikan pada kasus tersebut. Gitu ya? Paham sampai situ? Oke. Ini. Kemudian terkait dengan penelitian. Nah, kalau penelitian sebenarnya itu dia sifatnya adalah sistematis. Sistematis kemudian dia empiris dan rasional. Nah, apa yang dimaksud dengan sistematis? Sistematis itu sendiri adalah kegiatan penelitian yang memiliki langkah-langkah secara urut atau sistematis gitu. Nah, jadi dia sistematis seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa mirip dengan metodologi penelitian. Jadi dimulai dari tahapan awal, pertengahan sampai selesainya. Jadi dia sistematis. Kita mula-mula mencari referensi terkait dengan topik. Karena mungkin seperti saya jelaskan di awal bahwa penelitian itu dimulai dari suatu fenomena yang ada kan di lingkungannya kita. Nah, setelah kita mendapat suatu fenomena itu tersebut, kita lalu mencari yang namanya literatur, citasi, apa yang mendukung teori-teori mana yang mendukung kasus tersebut. Apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan riset terkait dengan hal tersebut atau seperti apa. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan istilah empiris, kegiatan penelitian yang dapat diamati oleh indera manusia. Kenapa dia dikatakan yang bisa diamati oleh indera manusia? Karena penelitian itu memang benar-benar real. Nah, kita memang melakukan sesuatu mulai dari misalnya pencarian data, yang sesuatu yang belum ada, sesuatu yang belum fix, kita kumpulkan, mula-mula mungkin datanya hanya 1 atau 2, kita kumpulkan menjadi misalnya 1000 atau bahkan 2000 data, lalu kita olah misalnya menggunakan pendekatan misalnya statistik dan lain-lain sebagainya, atau metode statistik dan lain-lain. Nah, sehingga memang betul-betul bisa untuk dilihat oleh indera manusia. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang disebut dengan rasional. Kemudian ini ada keterkaitan dari ketiga hal tadi.
Nah, kita lihat yang di tengah itu adalah yang disebut dengan pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan kualitatif, kemudian yang kedua adalah pendekatan kuantitatif, dan yang ketiga adalah pendekatan mixed method. Nah, dari pendekatan kuantitatif tadi, itu juga dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian, misalnya ada kuasi eksperimen, kemudian ada metodologi survei, kemudian ada metodologi asosiasi, kemudian ada explanatory. Nah, itu di bagian penelitian pendekatan kuantitatif, benar. Nah, kemudian pendekatan kualitatif itu juga dibagi-bagi. Jadi ada sekitar 5 metodologi yang ada di sana. Nah, yang pertama adalah fenomenologi. Itu bagian yang pertama. Kemudian ada grounded theory, kemudian ada etnografi. Nah, kemudian ada case study, dan yang terakhir adalah naratif, betul. Nah, jadi itu bagian dari pendekatan kualitatif. Nah, kemudian pendekatan mixed method. Nah, pendekatan mixed method itu ada dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama adalah R&D atau Research and Development. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan kita di bidang ilmu komputer atau computer science dan yang berhubungan dengan komputer, nah cocoknya kita menggunakan pendekatan mixed method. Kenapa? Karena di sana ada pendekatan metodologi R dan D gitu. Jadi riset dan development. Jadi bagaimana kita melakukan suatu penelitian lalu kita membuat sesuatu produk, misalnya apakah itu produk sistem informasi, apakah itu sistem pakar, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan kuantitatif. Kalau secara umum, penelitian kuantitatif berdasarkan filsafat positif yang menganggap segala sesuatu bisa diamati dan diukur. Nah, jadi kalau misalnya segala sesuatu yang bisa diamati dan diukur, maka itu masuk ke dalam pendekatan kuantitatif. Kemudian pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang terukur dan menghasilkan angka. Nah, jadi kalau misalnya ada angka di sana, ada angka-angka begitu, nah itu masuk ke dalam pendekatan kuantitatif. Nah, kalau yang termasuk dalam pendekatan kuantitatif yaitu metodologi kuasi, kemudian kuasi eksperimen, kemudian survei dan asosiasi. Nah, itu ada beberapa yang masuk di dalam penelitian kuantitatif. Kemudian ada yang disebut dengan pendekatan penelitian kombinasi atau mixed method. Nah, mixed method ini adalah penelitian yang melibatkan antar pendekatan. Jadi ada pendekatan kualitatif, kemudian ada pendekatan kuantitatif yang digabungkan di sana. Nah, pendekatan ini merupakan penggabungan. Kalau menurut ahli yang bernama Sugiono tahun 2013 di dalam bukunya halaman 397 sampai 400 itu mengatakan demikian. Pendekatan ini merupakan penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian, tidak secara bersamaan. Nah, itu penekanannya di situ bahwa misalnya gini, kalian punya suatu data, kalian harus menentukan apakah saya melakukan treatment terlebih dahulu dengan pendekatan kualitatif atau yang terlebih dahulu adalah pendekatan kuantitatif. Nah, intinya adalah pendekatan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama, tetapi ada urutannya. Apakah kualitatif duluan atau apakah kuantitatif duluan? Nah, ini adalah terdapat beberapa jenis pendekatan kombinasi yang disajikan pada gambar berikut. Nah, ini adalah diagram, kalian bisa lihat. Nanti materinya juga ada di e-learning, kalian bisa mendownload itu. Bapak sudah submit di sana, jadi kalian bisa mendownload. Jadi kalian bisa membaca ini. Ada di bagian sequential ini, ya sequential explanatory design itu adalah merupakan penggunaan pendekatan kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau misalnya pendekatan mixed method itu, dia harus menentukan apakah kualitatif duluan atau kuantitatif duluan. Nah, kalau kuantitatif duluan, maka dia masuk di sequential explanatory design. Itu ya. Kemudian yang ketiga ini yang menarik. Jadi dia ada transformative design. Nah, jadi dia memulai dengan pendekatan kualitatif dulu, kemudian melakukan kuantitatif, kemudian dilakukan lagi pendekatan kualitatif. Jadi sudah beberapa kali treatment di sana. Jadi kita terhadap suatu data atau terhadap data yang kita telah kumpulkan, kita lakukan pendekatan kualitatif dulu, kemudian pendekatan kuantitatif. Nah, hasilnya kita lakukan lagi pendekatan kualitatif.
Nah, dan seterusnya. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa nih yang belum mengetahui ya kalau penelitian saya apakah dia masuk ke dalam pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Nah, ini ada beberapa perbedaan yang mendasar gitu. Nah, sebenarnya perbedaannya banyak lagi, tetapi perbedaan yang cukup mendasar ini ada beberapa. Jadi, kalau misalnya yang pertama kita bahas dari sisi cakupan. Nah, kalau dia pendekatan kualitatif atau kuantitatif, maka cakupan penelitiannya cukup sempit dan dapat terukur. Nah, itu kalau untuk kuantitatif. Kalau untuk kualitatif, cakupan penelitian lebih luas. Kenapa dia lebih luas? Karena contohnya tadi misalnya kita mau mengukur persepsi masyarakat gitu. Nah, persepsi masyarakat kan itu sangat luas ya, atau pandangan masyarakat terhadap suatu hal gitu. Nah, berbeda ketika kita mau melakukan penelitian kuantitatif. Cakupannya ya mungkin kalau kita di bidang informatika, kita ada satu studi kasus, kita mau menyelesaikan dengan apa gitu. Nah, jadi lebih spesifik di sana. Nah, kemudian untuk jangka waktu. Nah, kalau berbicara jangka waktu, tentu penelitian kuantitatif itu lebih cepat gitu. Nah, kalau pendekatan kualitatif itu cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Kenapa lebih lama? Ada yang bisa ini? Ya, karena data yang kita akan gunakan ya belum tentu bisa secara fix langsung satu kali pengumpulan data sudah cukup. Bisa saja besok ada lagi perubahan sampai data itu terkumpul. Nah, tapi berbeda ketika dari sisi waktu untuk penelitian kuantitatif itu relatif singkat karena kasusnya memang benar-benar fokus dan sudah bisa diukur gitu dari awal. Jadi dari sisi waktu atau jangka waktu, jadi itu perbedaannya. Kemudian rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalah ini penting karena di dalam rumusan masalah pada panduan tugas akhir kalian ini juga ada. Nah, rumusan masalah menggunakan pertanyaan tertutup seperti menggunakan apakah. Nah, itu kata tanya apakah. Nah, kalau pendekatan kualitatif dia menggunakan kata tanya terbuka, misalnya menggunakan kata bagaimanakah, bagaimana merancang ini, bagaimana membuat itu. Nah, kalau kuantitatif apakah hal ini misalnya berpengaruh dan lain sebagainya gitu. Jadi dia lebih pertanyaan yang tertutup. Nah, terus dari sisi tinjauan pustaka, ini juga berperan penting sebagai dasar penentuan variabel, kemudian hipotesis dan instrumen. Nah, kalau tinjauan pustaka di penelitian kualitatif itu peranannya kurang. Kenapa? Karena hanya sebatas pijakan awal saja. Kemudian akan pentingnya suatu penelitian. Nah, jadi kalau di dalam suatu penelitian kualitatif, kalian misalnya sudah punya tinjauan pustaka di awal. Nah, bisa jadi dalam perjalanan penelitian itu akan menemukan lagi teori-teori yang baru gitu. Nah, kalau tinjauan pustaka di dalam penelitian kuantitatif itu sudah jelas menjadi rujukan kita. Jadi kita mau bikin sistem pakar, kita mau bikin sistem pendukung keputusan misalnya. Nah, di dalam jurnal yang kita dapat misalnya sudah ada basis pengetahuannya dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi suatu yang sangat penting gitu. Nah, kemudian dari sisi jenis data. Nah, jadi kalau jenis data itu sudah jelas, itu bisa terukur kalau dari sisi kuantitatif. Nah, kalau dari sisi kualitatif itu belum tentu bisa diukur gitu. Nah, analisis data itu kita bisa untuk penelitian kuantitatif bisa menggunakan statistik deskriptif atau inferensia. Jadi ada aturan-aturan di sana gitu. Sudah jelas. Misalnya metode inferensia sistem pakar itu seperti apa atau SAW itu seperti apa. Nah, itu sudah jelas aturannya. Misalnya 1, 2, 3 sampai 10 misalnya. Aturannya, rumusnya sudah jelas. Nah, kalau di dalam penelitian kualitatif itu menggunakan data mentah. Nah, jadi analisis teksnya itu dengan data mentah. Kemudian ada reduksi atau coding. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, kemudian dari sisi teknik pengumpulan data. Nah, kalau di dalam kuantitatif kita menggunakan data test atau angket. Jadi ada sesuatu yang kita bisa isi. Nah, kemudian kalau dari kualitatif kita menggunakan wawancara. Jadi karena mengapa pendekatan kualitatif itu menggunakan teknik wawancara? Karena di awal tadi saya sampaikan bahwa kita mau mengukur misalnya pandangan masyarakat terhadap suatu hal. Nah,
kalau kita mau mencari tahu tentang pandangan suatu komunitas terhadap suatu hal, misalnya suatu komunitas masyarakat terhadap lembaga adat misalnya. Nah, tentu itu kita harus melakukan wawancara atau kemudian kita turun ke lapangan mewawancarai satu orang demi satu orang dan lain seterusnya. Nah, kalau teknik pengumpulan data di kuantitatif tidak seperti itu. Jadi kita sudah punya instrumen yang sudah fix, kita tinggal sebarkan saja, sudah langsung bisa diukur dengan menggunakan metode statistik tadi di atas. Nah, instrumen pengumpulan data ada kalau di dalam pengumpulan data atau pendekatan kuantitatif itu menggunakan butir soal atau lembar angket. Nah, kalau di dalam pendekatan kualitatif itu dia menggunakan pedoman wawancara. Nah, itu bedanya karena ada satu yang kita mau kumpulkan itu yang berhubungan dengan pandangan masyarakat terhadap suatu hal. Nah, sementara yang lainnya adalah menggunakan sudah data yang real gitu, sehingga itu menjadi suatu yang berbeda dari sisi pengumpulan datanya. Ada 3 hal penting dari kita dalam menentukan apakah pendekatan penelitian saya itu seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan tujuan penelitian. Nah, apabila ini garis bawah, apabila tujuan penelitian adalah mencari hubungan sebab akibat, kemudian korelasi yang bersifat objektif dan terukur, maka lebih cocok menggunakan pendekatan kuantitatif. Betul sekali. Nah, apabila tujuan penelitian menggambarkan suatu gejala, kemudian ada fakta, peristiwa yang luas dan mendalam, serta tidak terukur, ya, kata kuncinya tidak terukur, maka lebih cocok apa? Kualitatif, begitu. Nah, karena ini kita sudah sampai banyak hal yang kita sudah bahas tadi dari awal. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian ini. Kira-kira apa yang paling menarik dari yang kalian dapatkan tadi? Mungkin ada yang bisa menyampaikan atau yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini. Siapa? Silakan angkat tangan. Siapa? Kira-kira siapa? Oke, Feren, silakan. Penentuan pendekatan dapat dibedakan berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan data yang dimaksud. Oke, itu bagus ya. Itu kesimpulan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, siapa lagi yang bisa ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Pendekatan metodologi penelitian dan metode. Penelitian merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Oke, nah, jadi pendekatan penelitian, kemudian metodologi penelitian dan metode penelitian adalah bagian yang tidak dapat dipisah. Oke, nah, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Syaras. Dalam bidang ilmu komputer, sebaiknya menggunakan pendekatan mix-metode. Oke, baik. Nah, sudah disebutkan teman kita bahwa kalau kita di bidang ilmu komputer, sebaiknya kita menggunakan pendekatan mixed method atau pendekatan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Oke. Selanjutnya untuk tugas kalian, saya sudah submit di akun e-learning masing-masing. Jadi kalian bisa melakukan pengecekan di sana. Dan jangan lupa juga melakukan mengisi presensi ya. Oke, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan sampai ketemu minggu depan. Selamat siang.